Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Healthiers, selamat datang di Ngokes, ngobrol seputar kekarantinaan kesehatan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Nah, pada episode pertama ini dengan saya Desi, kita akan membahas EICV, Electronic International Certificate of Vaccination. Nah, berdasarkan peraturan surat PLT pengendalian penyakit SF.02.4-C-173-2025 itu pada tanggal 23 Januari 2025 mengenai EICV ini, yaitu per 10 Februari itu semua atau seluruh UPT bidang kekarantinaan kesehatan dan seluruh vaskes binaannya untuk menerapkan EICV ini. Nah, untuk mengenal lebih lanjut nih, saya udah ditemani sama yang expert di bidangnya, yaitu Bapak Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, Dr. Mawari Edi, Magister Epidemiologi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Des. Sehat, Des? Sehat, alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah. Nah, beliau merupakan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang sejak 9 Januari 2023 ya Pak ya? Ya. Ya, yang dulunya namanya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Padang. Sebelum itu beliau juga pernah bertugas di kantor pusat Dijen Tenaga Kesehatan pada tahun 2016 sampai 2023 dan Sekjen Pusat Kesehatan AJI itu 2010 sampai 2016. Pada Dijen P2P juga ya Pak ya, sebelumnya dari 2002 sampai 2010 dan di Puskesmas hingga penugasan di Timur-Timur ya Pak ya. Ya. Muter-muter. Nah, langsung saja kita tanya nih, kita penasaran kan apa itu EICV ini. Nah, sebelumnya untuk informasi nih, ini merupakan podcast pertama di BKK Padang yang insya Allah akan ditayangkan tiap bulan, tentunya dengan topik-topik menarik lainnya dong. Nah, sekarang kita menuju ke topik EICV. Apa sih Pak EICV ini? Bedanya dengan EICV biasa apa sih Pak? Bedanya ada E sama enggak? Bedanya ada E dengan enggak ya? Kalau E itu berarti dia bentuknya elektronik, kalau dia ICV berarti dia bentuknya fisik, ya kan? Fisik itu artinya hard copy. Oh, iya. Jadi kalau EICV berarti nggak ada lagi yang sudah hard copy. Kalaupun mau bikin hard copy mesti di print. Jadi bedanya cuma itu saja. Jadi memang faktanya nanti akan beda tuh proses penerbitannya, cara penggunaannya, mungkin nanti lingkup pemanfaatannya dari pemegang ICV kan. Jadi kalau ICV itu pakai buku blanko, tapi kalau EICV berarti diproduksi dari Sinkarkes secara elektronik. Gitu. Itu ya, Healthiers, bedanya kalau ICV biasa kita menggunakan buku kuning ya Pak ya? Buku kuning, dulu istilahnya buku kuning kan, sekarang istilahnya buku kuning. Memang warnanya kuning. Iya, karena warnanya kuning. Dan kalau EICV ini udah berbentuk file gitu ya Pak ya? Kalau mau dicetak, cetak sendiri. Cetak sendiri. Minta dicetakkan juga nggak apa-apa. Ya, terus negara mana sih Pak yang mewajibkan EICV ini? Ada nggak? Bukan diwajibkan, itu justru yang sudah merekognisi, sudah merekognisi EICV adalah Arab Saudi. Jadi EICV itu inovasi yang dari Kementerian Kesehatan. Saya akan nanya nih, ini memang EICV ini sedunia udah dipakai, jawabannya baru Indonesia, gitu. Konfirmasi dari teman kantor pusat yang sudah diskusi dengan WHO ya. Itu hanya di Indonesia. Jadi yang bikin Indonesia ini inovatif kan. Biasanya kalau inovatif itu karena ada upaya yang lebih baik begitu. Nah, EICV sudah diakui, direkognisi oleh pemerintah Arab Saudi. Artinya yang lain masih menggunakan blanko. Jadi kalau untuk EICV penggunaannya hanya untuk orang Indonesia yang pergi ke Saudi. Nah, sekarang EICV hanya diberlakukan hanya untuk jemaah haji dan umroh dari Indonesia ke Saudi. Jadi dipakainya di Saudi saja, nggak dipakai ke negara lain ya.
Berarti ICV ini hanya untuk ke Arab Saudi Ya, untuk saja. jemaah umroh dan haji bisa juga Saja, ya, melakukan betul. perjalanan ke Arab Saudi. Nah, sebelum kita lanjut nih, bagi healthiers yang mengikuti via live, itu jika mau mengajukan pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Nanti langsung dibahas terakhir ya. Ya, nanti kita kalau ada waktu kita bahas ya Pak ya. Ya. Kita sampai jam berapa sih? 15 menit udah cukup. Nanti yang Paling lama 30 menit. Ya, yang follow, yang ngecek, mesti nanya itu sekarang tanya, terus nanti pas waktu kita bahas yang umum tuh, baru kemudian nanti kita bahas yang pertanyaan ya. Iya, baik. Oke. Nah, misalnya nih Pak Desi, misalnya kalau ada rezeki kan kita mau pergi umroh ke Arab Saudi, gimana sih cara, kita kan harus punya ICV, gimana cara kita dapatinnya gitu? Apa ada persyaratan khusus? Nah, kalau yang setiap orang kan nanti kan ada perbedaan tuh ya. Kalau mau ke umroh untuk jemaah yang masyarakat umum nih, itu kan dia akan dipersyaratkan untuk vaksinasi. Kalau di wilayah Sumbar itu kan kita punya 23 rumah sakit dan klinik. Yang sekarang kira-kira udah 16 ya yang sudah punya EICV. Datang aja ke situ. Bilang, saya mau umroh, mohon untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi. Nah, setelah mendapatkan pelayanan vaksinasi, nanti akan dikasih tuh EICV, diproduksi di EICV dari aplikasi, langsung nanti terus bisa diterima, bisa lewat email, bisa dikirimkan lewat WA mungkin ya, atau nanti dikirimkan lewat aplikasi gitu ya. Nah, kan bisa masuk ke Satu Sehat, masuk ke email, masuk ke yang bersangkutan. Jadi ada backup. Nah, jemaah atau nanti Desi kalau mau masukkan itu ke Satu Sehat ya mesti punya akun Satu Sehat, mesti dibikin gratis, nggak bayar. Berarti kalau sekarang udah nyambung nggak Pak kalau ke Satu Sehat misalnya? Teorinya ada nyambung, tapi ada yang sudah nyambung, ada yang tidak. Jadi mungkin ada yang terkendala prosesnya, mungkin ada problem-problem yang spesifik ya, 1-2 orang mungkin bisa jadi. Tapi kalau dari sisi prosesnya sudah nyambung. Saya kemarin udah lihat ada yang sudah nyambung, udah masuk ya, udah masuk. Oh, berarti udah canggih ya Pak ya, udah sama kayak vaksin COVID dulu ya Pak ya. Itu juga awal-awalnya kan penerapannya ada kendala 1-2 hari ya, beberapa waktu kan. Nah, kita tunggu lah. Nanti kalau ada kendala, ada helpdesk di situ, nanti lapor ke helpdesk. Gitu sobat healthiers, udah makin canggih ya. Terus gimana sih, kan karena dia elektronik nih Pak, gimana cara kita untuk memastikan dia asli atau tidaknya gitu? Nah, itu kerjaan teman-teman PKK ya. Ada banyak triknya tuh. Cuman yang mesti diomongin nggak usah banyak-banyak tuh ya. Cara paling simple, sederhana, kan ada, nah ini mesti lihat dulu nih ICV sama EICV gitu aslinya ya. Ini kita lihat ya. EICV kan bentuknya kayak gini nih, ini ya, kayak gini kan. Nah, di sini kan ada barcode-nya tuh. Nah, barcode-nya itu di scan aja. Ini barcode-nya di scan. Kalau ini di scan nanti akan masuk ke sistem di aplikasi Singkarkes. Kalau kemudian dia tidak tersambung ke Singkarkes, nah, palsu. Gitu. Emang perlu dicek Pak? Iyalah, karena bisa jadi, karena kemarin pernah kan ada kejadian yang buku asli itu kan ini yang buku asli, buku yang belangko kan ini ya, belangko kan ini terus ada di sini juga gitu kan, ini juga ada QR, begitu di scan nanti masuk ke aplikasi Singkarkes. Manakala dia masuk ke aplikasi selain Singkarkes, palsu. Gitu. Jadi itu yang terjadi kemarin. Jadi kalau misalnya masyarakat pengen tahu Pak asli tahu enggak, saya kan enggak tahu bahwa dia asli atau enggak. Nah, pakai aplikasi QR di HP masing-masing, bukan di foto, di scan. Nah, di scan. Begitu nanti enggak masuk ke sistem, langsung. Gitu. Simple. Satu aja tipsnya. Nanti kalau dari sisi upaya memastikan itu palsu atau enggak, itu teman-teman BKK punya mekanisme verifikasi validasi yang lain. Itu ada gitu. Jadi paling awal di situ. Nah, kalau kemudian begitu nanti dicek, ini kan ada fisiknya nih.
Iya, Pak. Dilihat tuh, ini kan sama nggak yang ada di data ini dengan data yang ada di dalam. Kalau datanya ada di Singkarkes beda dengan apa yang di sini, berarti ini palsu juga. Pinjam punya orang. Pinjam punya orang, cuman ininya dicopot, kemudian ditaruh orang lain. Nah, itu palsu. Jadi kesesuaian antara pemilik dengan data substansinya dengan aplikasi. Jadi dibandingkan itu. Gampang kok, nggak pakai hitungan menit gitu. Mungkin 2-3 detik langsung jadi ya Pak ya. Langsung bisa terkonfirmasi itu asli atau enggak. Ya, baik. Gitu deh. Gampang kan, Des? Tinggal scan barcode. Scan barcode. Ya. Gratis, lagi-lagi gratis, nggak bayar. Terus semisal nih Pak, ICV ini kan berbentuk file gitu, udah ada di smartphone kita masing-masing. Ternyata tidak bisa diakses atau hilang gitu Pak. Gimana cara kita, apa yang kita lakukan? Minta lagi aja. Minta lagi aja berarti ya Pak ya. Kan nanti dari admin PKK kan bisa mengakses tuh. Kalau kemudian kadung di HP hilang, minta lagi ke kantor pelayanan, misalkan ke klinik tuh, minta lagi klinik. Di klinik kan bisa buka lagi tuh aplikasinya, terus kemudian cek nomor paspornya, namanya, NIK-nya, oh sesuai gitu, nanti terus kirim lagi. Kalau biasanya juga dikirim lewat email tuh. Kita udah minta teman-teman kirim lewat email. Jadi begitu nanti emailnya hilang juga ya berarti minta dari sumber. Kami di BKK itu bisa ngecek semuanya. Jadi kalau kemudian ada nanti bisa dikirim ulang. Gitu. Jadi hilang kirim lagi. Tapi ya jangan minta kirim terus. Ya, harus disimpan juga ya Pak ya. Nah kalau hilang udah bisa minta lagi aja ke petugas BKK ya Pak ya. Nah terus kalau seperti tadi misalnya dia udah vaksin meningitis gitu Pak, dia mau vaksin yang lain misalnya kayak yellow fever atau vaksin booster lainnya, bisa nggak Pak pakai ICV ini juga? Kalau yang penggunaan ICV ini kan baru diberlakukan untuk jemaah haji dan umroh yang ke Saudi. Ya. Artinya kalau untuk yellow fever enggak. Artinya kalau nanti untuk ke negara lain kan enggak gitu. Tapi kalau kemudian dalam sekali suntikan, dalam sekali waktu pelayanan, terus kemudian ada vaksin meningitis, ada vaksin COVID, ada vaksin influenza, mau di input sekalian itu bisa dalam satu ICV. Tapi kalau kemudian nanti lain waktu pelayanan, tentu mesti dibikin lagi ICV yang baru, karena ini hanya berlaku sekali, single use gitu ya, sekali shot, one shot gitu, sekali shot. Jadi sekali cetak hanya untuk satu. Jadi kalau kemudian, bedanya dengan ICV nih. Kalau ICV ini kan vaksin di lain waktu masih pakai buku yang sama. Iya. Nah, kalau yang ICV tidak. ICV hanya sekali main ya, sekali one shot, terus kemudian nanti begitu datang lagi ya harus dibikinin. Terbarui lagi ya Pak ya. Bikin baru lagi. Gitu. Nah itu bedanya ya. Nah, ini coba kita lihat dulu ada pertanyaan nggak ya? Masih belum nih Pak, kita lanjut aja. Tapi ini pertanyaan terakhir nih. Nah, bagaimana sistem ICV ini melindungi privasi pengguna? Kalau pengguna datanya udah masuk ke dalam sistem, aplikasi yang ada di Singkarkes itu kan tersambung dengan sistem keamanan data yang ada di Kementerian Kesehatan. Jadi mereka punya ISO yang mengendalikan atau menjamin keamanan data. Kita semua berharap itu safe ya datanya. Nah selain itu ada perlu kontribusi nih dari jemaah masyarakat kita juga. Jadi kalau punya kartu yang megang yang bersangkutan ya, jangan kemudian ini diedarkan ke banyak orang gitu. Nanti kalau ini dari banyak orang nanti bisa di retro tuh, bisa dipalsukan. Artinya karena kita pernah ketemu buku ICV punya si A ternyata dipakai oleh si Z begitu, ada orang lain yang pakai gitu ya. Nah ini harus selesai. Kenapa kok bisa terjadi begitu? Kita harus telusuri, ternyata buku itu disimpan oleh orang lain atau dimanfaatkan oleh orang lain sehingga ada proses penimpain data
ya dari data yang ada itu diganti sama orang ketahuan. Nah, tapi itu kan sesungguhnya kontribusi dari si pemilik ICV itu untuk tidak menyerahkan ICV itu ke orang lain selain si pemiliknya. Karena ini kan sebenarnya dokumen yang dimanfaatkan untuk bukti sudah divaksinasi. Bukan kayak seperti properti apa ya, kayak seperti di HP dipinjamkan begitu ya, enggak gitu. Ini nggak bisa dipinjamkan. Sifat pribadi melekat dan tidak untuk diperjualbelikan atau disewakan. Jadi nggak boleh gitu ya. Jadi proses ini nanti perlu kontribusi dari partisipasi juga dari masyarakat pemilik pengguna ICV agar nanti tidak menyebarkan ya ICV yang dia punya sendiri ke kelompok lain atau khalayak. Biarkan itu menjadi milik pribadi. Kalau itu dibutuhkan ditunjukkan, kalau enggak usah. Baik, itu ya teman-teman healthiers, ICV ini udah aman kita gunakan ya Pak aman, ya. insyaallah. Udah disuratkan oleh Kemenkes. Kita semua UPT bidang karantina kesehatan dan seluruh Faskes binaannya untuk menerapkan ICV ini. Nah, untuk keamanan tadi seperti yang bilang itu ICV ini bersifat pribadi ya Pak ya, jangan di-share ke orang, nanti takutnya dipalsukan lagi ya kan Pak. Terus dimanfaatkan oleh orang yang kurang bertanggung jawab kan. Iya. Nah, tentunya juga mendapatkan ICV ini harus sudah disuntik ya Pak, suntik meningitis ya Pak ya. Iya dong, nggak boleh nanti tanpa divaksin terus minta ICV ya. Kalau memang si jemaah posisinya kontraindikasi, itu nanti terbitnya surat kontraindikasi, bukan ICV. Gitu. Jadi apakah semua orang harus divaksin? Jawabannya enggak. Yang harus divaksin adalah yang sesuai kriteria. Kalau kemudian di luar kriteria, di dalam kriteria yang itu adalah masuk di kontraindikasi, tidak divaksin, nanti diberikan surat kartu kontraindikasi. Iya, berarti sebelumnya kita dicek dulu kesehatannya ya Pak. Makanya nanti mesti ke klinik, ke PKK ya, itu ikuti prosedurnya. Kan ada prinsip kehati-hatian kan. Makanya kalau ada klinik yang mau ikutan melayani jemaah umroh itu prosedur verifikasi validasinya lumayan ketat. Kalau nggak memenuhi syarat ya penuhi dulu, baru nanti setelah memenuhi syarat disetujui. Semuanya prinsipnya punya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelayanan masyarakat yang lebih baik, lebih nyaman, lebih accessible ya, nanti lebih mudah dijangkau gitu, harganya terjangkau gitu deh. Nah, baik. Nah, begitu ya teman-teman healthiers. Nah, kalau dilihat dari live nih, ada yang bertanya nih Pak. Oh, ada lagi, ada juga. ICV dengar-dengar tidak wajib lagi dari Arab Saudi, bagaimana itu Pak? Oh, ICV dari surat yang diminta penjelasannya dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Kesehatan Saudi dan Indonesia itu masih. Jadi kemarin itu sempat bingung kan orang itu sampai ada surat edaran kalau nggak salah dari berapa gitu ya, dari beberapa pihak gitu ya, menyatakan bahwa itu nggak wajib lagi. Itu sebenarnya ada edaran yang beruntun ya dari Kementerian Saudi itu kan di bulan Juli itu ada orang yang bertanya ada kasus kan, ada sekitar 16 atau 16 kasus yang orang kena meningitis setelah umroh. Terus kemudian ada proses setelah bulan Juli kemudian diwajibkan lagi dari Kementerian Arab Saudi mewajibkan. Kemudian setelah itu baru bulan Juli kita diminta untuk memberikan pelayanan karena itu wajib lagi. Nah setelah bulan Juli setelah bulan-bulan ini ya, bulan-bulan Desember gitu, awalnya pas waktu bulan Juli penerapan itu nanti akan diperketat tuh, yang akan membantu untuk melakukan verifikasi itu adalah maskapai. Jadi kalau BPKK pasti, kalau dari Kementerian Kesehatan pasti, tapi ada dukungan tambahan dari GACA memastikan bahwa seluruh maskapai ikut berpartisipasi dalam mengecek semua penumpangnya memiliki ICV, sudah divaksin gitu ya. Karena itu
untuk keselamatan Arab Saudi sendiri gitu. Nah, setelah itu muncul ada edaran baru, tidak hanya meningitis tapi juga vaksin yang lain. Nah, yang vaksin yang lain itu adalah polio. Nah, kemarin sempat ada diskusi tentang polio kan. Kalau dari informasinya bahwa kita udah kan rapat tuh sama teman-teman di pimpinan di Kementerian Kesehatan, sedang konfirmasi ke Saudi apakah itu diberlakukan untuk seluruh orang Indonesia yang mau masuk ke sana atau hanya sebagian saja, karena faktanya yang tahun 2024 tuh jemaah haji tidak seluruh provinsi kan, hanya beberapa embarkasi saja, dan itu ada di beberapa provinsi. Nah, surat yang kemudian terbit dari Gaca itu menyatakan bahwa Gaca tidak lagi mewajibkan maskapai untuk memvalidasi penumpang yang akan terbang ke Saudi. Tidak ada keterangan yang lain, tidak ada pengertian bahwa tidak lagi vaksinasi meningitis. Yang dijadikan dasar itu adalah edaran dari Saudi yang menyatakan untuk penerapan vaksinasi polio itu ditunda, bukan penerapan vaksinasi meningitis. Yang polionya yang ditunda. Nah, itu terus kemudian sebagian orang memahami berarti seluruh vaksin, layanan vaksin dibatalkan. Nah, itu yang kemudian harus dijelaskan. Kita sudah membahas nih dengan seluruh PKK atas saran dari Kementerian Kesehatan bahwa vaksinasi meningitis tetap berlaku, ICV tetap berlaku, vaksin untuk polio ditunda. Peran dari Gaca dan maskapai memang kemudian diturunkan, yang tadinya wajib menjadi tidak wajib. Nah, proses ini yang kemudian kita harus pahami secara menyeluruh. Nah, sebagian kemudian memaknainya berbeda. Itu yang kemudian agar ini menjadi lebih jelas, ini juga mungkin di podcast kita ini kan untuk jadi informasi ke masyarakat ya. Iya, benar. Kalau nanti kita sudah mendapatkan penjelasan secara lebih jelas, detail, dan tidak ada multitafsir, nah kita laksanakan sesuai dengan arahan. Kalau di PKK kan posisinya tegak lurus arahan pimpinan nih, kamu kerjain A, kerjain B gitu. Bukan berdasarkan hoax kan. Bukan berdasarkan info-info sepotong-sepotong gitu. Jadi kita akan melaksanakan sesuai dengan instruksi dari pusat. Gitu. Jadi biar masyarakat nggak bingung tuh, ini sebenarnya gimana sih gitu. Kok nggak jelas ya, makanya kita jelasin biar nanti nggak timbul makna yang berbeda. Nah, berarti meningitis tetap ya Pak ya, ya di ICV. Di ICV ini menandakan sudah vaksin meningitisnya gitu ya Pak. Ya. Berarti tetap juga yang polionya yang ditunda gitu ya Pak ya. Ya. Nah, ini yang bertanya tadi ada tuh Pak yang tentang polio ini, vaksin yang diwajibkan apa untuk umroh katanya, bagaimana dengan vaksin polio? Udah kita jawab ya Pak ya. Okay. Vaksin polio ditunda dulu. Tunda dulu penerapan wajibnya ya. Jadi kalau kemudian ada yang punya inisiatif saya mau vaksin boleh, nggak masalah. Wajibnya yang ditunda. Sama dengan vaksin COVID atau vaksin influenza, gitu ya. Vaksin influenza itu anjuran, bukan wajib. Kalau kemudian dia mau vaksin boleh nggak? Boleh. Harus nggak? Nggak. Gitu. Dianjurkan, direkomendasikan, strong recommended untuk orang yang kemudian ternyata punya metabolic syndrome, DM, berkolesterol, punya penyakit tidak menular, mudah lansia gitu ya, itu atau punya penyakit tertentu yang itu kemudian degeneratif yang akan berbahaya untuk kondisi kesehatannya manakala kena infeksi gitu. Itu disarankan dengan kuat. Jadi enggak harus. Nah, yang kita omongin kan meningitis ini wajib gitu, mandatori gitu. Gitu ya Healthiers. Terus ada lagi nih Pak, pertanyaan terakhir ini kali yang terakhir kali ya. Bagaimana prosedurnya mendapatkan ICV untuk jemaah yang pernah berhaji dan vaksin di puskesmas? Apakah ICV-nya berupa ICV fisik atau elektronik juga? Oh, ini berarti 2 pertanyaan tuh ya. Satu, jemaah haji yang
pernah divaksin sebelumnya, bisa nggak dapat EICV atau ICV? Jawabannya bisa. Nah, pastikan bahwa dulu waktu divaksin itu ada surat keterangannya. Kalau nggak ada surat keterangannya, minta berarti ke puskesmas atau ke dinas. Yang kemudian siapa yang telah melaksanakan vaksinasi gitu ya, kapan tanggalnya, pakai batch apa waktu itu gitu, syarat-syaratnya. Jadi jawabannya bisa, penuhi syarat-syaratnya, nanti datang ke PKK untuk diterbitkan EICV. Bayar 25.000. Nah, gitu. Nanti kalau kemudian saya maunya yang ICV fisik gitu ya. ICV fisik itu biayanya PNBP 25.000. Jadi kalau nanti minta 2, EICV dibikin, ICV-nya dibikin, berarti 25.000 plus 25. Nah, itu sesuai PNBP. Itu aja, selain itu nggak ada. Ya, sobat healthiers itu kalau mau minta ICV-nya lagi boleh, tinggal datang aja ke BKK ya Pak ya. Jangan ke klinik ya, karena nanti kita perlu klarifikasinya ke banyak data. Klinik kan tidak punya akses langsung ke BKK. BKK. Berarti ya, Pak, jadi kalau ada teman-teman klinik di wilayah Sumbar yang kemudian menyaksikan ini juga, posisinya ada jemaah yang pernah haji, mungkin tahun lalu atau tahun sebelumnya sudah divaksin, terus saya hanya perlu ECV-nya aja. Nah, itu diarahkan ke klinik. Nanti bisa konsultasi ke lewat helpdesk kita, lewat hotline, nanti akan diberikan nomor kontak untuk pelayanan. Gitu. Berarti tapi itu hanya untuk yang masih berlaku ya Pak ya, vaksin meningitis. Oh ya, karena berlaku 3 tahun. Ya, berlaku 3 tahun. Nah, kalau udah lama itu vaksinnya harus bikin baru gitu ya Pak ya. Nah, tergantung yang divaksin apa tuh vaksinnya. Vaksinnya itu kan ada yang masa lindungnya 3 tahun, ada yang 5 tahun. Kalau dia konjugat 5 tahun. Kalau dia itu polisakarid 3 tahun. Nanti makanya perlu ada batch-nya vaksin sama produsennya. Itu makanya perlu itu. Itu yang akan kita teliti. Kita bisa ngelacak itu nanti dari sistem logistik. Tapi yang pas disuntikkan apa? Kalau nggak bisa disebutkan, oh saya disuntik tapi saya nggak tahu. Nah itu kita nggak yakin tuh. Jangan pula kita yang suruh nyariin gitu. Yang nyari yang sudah divaksin. Makanya teman-teman yang jadi vaskes, apakah puskesmas, apakah dinas yang kemudian memang punya diberi amanat untuk melakukan pelayanan vaksinasi, simpan itu nomor badge-nya, ambil label dari flakon atau vial vaksin itu, disimpan nanti untuk kemudian dijadikan sebagai dasar atau bukti bahwa itu sudah diberikan kepada masyarakat. Itu. Ini ada satu lagi pertanyaan Pak, gimana ya Pak? Kita jawab aja. Jawab. Tuntaskan. Ini tidakkah sebaiknya dibuat edaran dari BKK bahwa vaksin meningitis masih diwajibkan? Banyak travel yang membatalkan reservasi vaksin meningitis ini Pak. Suratnya itu kita tunggu dari kantor pusat, karena itu pernah kita tanyakan dan kantor pusat sedang merumuskannya. Secara kebijakan itu dari kantor pusat ya. Kalau BKK kan meneruskan kebijakan itu. Jadi konsepnya kalau belum ada kebijakan yang baru, maka kebijakan yang berlaku adalah yang terakhir. Jadi kalau kemudian surat edaran itu kan posisi menjelaskan kebijakan yang ada. Jadi kita tidak perlu membuatnya secara khusus. Nah, mungkin media ini yang bisa dijelaskan. Karena kekuatan hukumnya surat edaran dari BKK itu nggak ada di dalam tata naskah itu nggak ada. Jadi kita itu nggak ada produk surat edaran itu nggak ada. Jadi surat edaran itu di eselon 1. Nah, eselon 1. Ya, jadi kita tertib administrasinya begitu. Kalau penjelasan ya ini kita sampaikan penjelasan dasar. Saya nggak percaya Pak mau pakai regulasi yang ada. Nah, kita merujuk pada surat-surat edaran dari Sekjen maupun Dirjen atau PLT Dirjen. Jadi kita pakainya tata tertib administrasi birokrasi yang berlaku, gitu ya. Nah,
gitu ya Sobat Saltiers. Kalau masih ada yang bingung atau masih ragu sama ICV ini ya Pak ya, bisa kontak ke informasi di bio Instagram Balai Karkes Padang. Nah, untuk semoga sharing-sharing yang kita bicarakan pada pagi hari ini ya Pak ya, semoga bermanfaat bagi semua orang. Terutama bagi pelaku perjalanan yang ke Arab Saudi ya Pak ya, jemaah umroh dan haji. Nah, kita tutup aja lagi ya Pak ya. Udah semua udah ini ya, udah direspon ya. Iya, saya Desi dan Edi. Bapak Edi, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dapat.